Sekarang kita butuh waktu untuk mengerti kenapa di usia segini masih sendiri. Butuh waktu untuk mengerti. Mungkin Allah emang lagi mempersiapkan calon imam kita yang ideal banget. Nah, untuk mendapatkan seseorang yang ideal itu kan butuh waktu. Kalau yang apa adanya kan, yang apa diobral gitu kan gampang. Tapi ini karena terlalu istimewa, kayak permata, mutiara, itu benar-benar dibentuk saking istimewanya, butuh waktu yang lama. Sama kayak kita beli kendaraan. Kalau yang warnanya pasaran kan langsung ready stock ya. Tapi kalau yang warnanya paling unik sendiri kan inden kan. Sampai mau beli satu kendaraan aja indennya bisa 2 bulan. Kenapa? Warna ini jarang Pak, istimewa, sehingga harus inden. Kalau yang ready stock banyak tuh warna standar aja. Begitu juga dengan jodoh. Ada jodoh ready stock, ada jodoh inden. Nah, yang inden ini biasanya istimewa. Itu salah satu hikmahnya. Siapa tahu emang dia inden karena lagi mengkhatamkan Al-Quran. Tidak boleh seorang anak, walaupun dia seorang profesor, walaupun dia seorang pengusaha sukses, walaupun pendidikannya tinggi, sehingga orang tuanya kita anggap sebagai orang tua yang kolot, orang yang tidak punya ilmu seperti kita, sama sekali kita tidak boleh merasa lebih dari mereka. Sama sekali tidak boleh. Kenapa? Ketika kita merasa lebih dari orang tua kita, menunjukkan kebodohan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas itu bagi Allah adalah orang yang rendah diri di hadapan ibu bapaknya. Dia merasa bahwa dia tidak lebih tahu daripada orang tuanya. Walaupun dia tahu lebih daripada orang tuanya, tetapi dia tidak pernah merasa lebih tahu daripada orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya bicara, dia bisa menghargai semua yang diucapkan orang tuanya. Tidak mengatakan, itu nggak penting. Siapa kita? Apakah kita menjadi seperti sekarang ini tanpa pengorbanan dari mereka? Maka Allah mengatakan, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu beserta dengan kasih sayang. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah memberikan cinta itu, mawaddah dan rahmah itu setelah nikah, bukan sebelum nikah. Jadi kalau ada yang bilang cinta sebelum nikah, pasti itu bukan cinta yang dari Allah. Tapi kalau dibilangnya cinta setelah nikah, I love you, setelah nikah, itu insya Allah cintanya karena Allah. Jadi pakai baper itu setelah nikah. Kalau sebelum nikah nggak usah. Menilai atau mau nikah itu, menilai calon itu jangan pakai perasaan dulu, tapi pakai iman. Karena kesolehannya, karena kebaikannya, karena ketaatannya, insya Allah dia yang akan menjadi bidadari kita nanti di surga, atau menjadi pangeran kita nanti di surga. Gak pernah Allah capek mendengar curhat kita. Lagian kadang-kadang kita yang dicurhatin ke Allah itu masalahnya itu juga belum selesai. Allah gak pernah bilang, belum selesai juga masalah yang kemarin. Gak pernah Allah ngomong gitu. Kayak berlarut-larut kamu teh masalah gak beres-beres. Allah gak pernah ngomong kayak gitu kan. Tetap aja hambaku ada apa, Allah mendengar. Dan bukan cuma mendengar, Allah yang ngedatangin kita ke langit dunia setiap sepertiga malam. Terus Allah bertanya, hal min dihajah, ada gak diantara hambaku yang butuh sesuatu? Sini. Hal min taib, adakah di antara hambaku yang pengen taubat? Sini aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir, adakah di antara hambaku yang pengen minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Allah datangin kita, Allah nawarin jasa kepada kita. Masih kita bilang juga Allah gak berjasa dalam hidup kita? Masih kita bilang kita gak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita. Sehingga kita gak gampang nyesek, kita gak gampang stres, kita gak gampang nyimpen, gak gampang sakit punggung kita. Kayak gitu Allah bilang, alam nasyrah laka sadrak. Kalau udah lapang dada, wa wada'na anka wizrak, kami turunkan beban-beban kamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Caranya gimana? Husnuzon salah satu yang paling penting. Salah satu cara mempertahankan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang sudah aku berikan, la azidannakum, akan aku tambahkan untuk kalian nikmat-nikmat itu. Ada satu kebaikan yang harus kita jaga bersama, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Caranya kita bersyukur. Cara bersyukurnya kita sama-sama terus belajar memperbaiki diri. Sama-sama terus belajar dan mengajak teman-teman kita
tetangga kita, geng kita, teman ngopi kita, teman main kita, teman nongkrong kita, semuanya kita ajak untuk sama-sama mendekat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur kita. Sehingga dengan syukur kita yang seperti itu, la azidannakum, Allah bakal nambahin nikmat hijrah ini kepada bangsa Indonesia. Kalau kita pengen menghadapi suatu ujian yang berat, pengen ngejalanin suatu tugas yang berat, termasuk hijrah, meninggalkan beberapa pekerjaan yang tidak halal, itu kan tugas yang berat kan? Kita udah terbiasa dengan penghasilan gede, tapi kita akhirnya tahu ternyata penghasilan kita dari pekerjaan yang gak halal, transaksinya gak baik, sehingga hasilnya pastinya tidak berkah. Butuh keberanian yang besar untuk bisa benar-benar mengambil pilihan meninggalkan pekerjaan itu, beralih kepada pekerjaan lain yang juga belum jelas. Termasuk misalnya kita memutuskan mau berhijrah, untuk berhijab buat perempuan itu bukan hal yang gampang. Saya tahu betul berhijab itu pilihan yang berat dan butuh waktu untuk benar-benar mantap hatinya. Gak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Itu aja pertimbangannya. La ilaha illallah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku, sama kayak ibu manggil ya bunayya, wahai anakku, anakku. Udah sering ngecewain ibunya, masih dipanggil anakku, nggak dipanggil nama. Saking maha baiknya Allah kepada hamba. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Arti melampaui batas berarti dosanya itu udah nggak kehitung, udah banyak banget. Dia buat zina, dia membunuh, dia minum khamar, kalau sekarang narkoba, dia pokoknya durhaka, ninggalin sholat, semuanya dia lakukan, termasuk perdukunan, syirik. Apa pesannya? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa minta ampun sama Allah. Amal kita itu bukan yang zahir dulu yang Allah nilai, tapi isi hati dulu yang Allah nilai. Perbaiki niat, tajdidun niyah. Jaga amal kita dengan menjaga niat. Kita mungkin mudah menjaganya di awal. Bagaimana dengan di tengah ketika sedang melakukannya? Bagaimana dengan di akhir, apresiasi atau celaan orang setelahnya? Bagaimana setelah beberapa tahun, setelah kita merasa bahwa ini keren banget, kita istiqomah, itu akan sangat berpengaruh. Mungkin amal kita banyak, tapi belum tentu semuanya sampai kepada Allah. Dari sekian banyak amal yang kita lakukan, cuma sedikit mungkin yang sampai kepada Allah. Yang sedikit itu hanya yang gampang-gampang, yang ringan-ringan. Kenapa? Cuman itu yang kita gak bisa riya. Sedangkan yang susah kita lakuin malah gak sampai. Kenapa? Mungkin di awal, di tengah, di akhir ikhlas, tapi after years akhirnya kita riya. Mudah-mudahan Allah menjaga amal kita dengan menjaga hati kita. Ternyata amal soleh itu bukan cuman fisik, zahir, tapi juga perasaan. Sehingga baper itu termasuk hal yang penting dalam agama. Harus baper. Tapi dalam hal apa? Allah juga mengatakan bahwa as-sam'u wal basaru, pendengaran, penglihatan, dan fuad, perasaan. Semuanya mas'ulah, akan ditanya nanti di akhirat. Ternyata perasaan juga ditanya, teman-teman. Jadi kalau kita ada rasa yang belum move on, padahal udah gak boleh, itu ditanya loh. Kenapa kamu gak bisa move on? Ya Allah, akunnya itu setiap postingan bikin saya baper, gimana saya move on gitu ya. Bahaya banget tuh. Kalau kayak gitu berarti perasaannya kan terus menerus berbuat dosa kan. Jadi kita ngerasa sayang kepada orang yang belum halal buat kita, itu setiap hari tuh kita bikin dosa loh teman-teman, tanpa kita sadari. Setiap manusia punya permasalahannya masing-masing, brother and sister fillah. Kalau udah jomblo ya terimain aja. Kenapa harus menghujat? Ya Allah, mudah-mudahan dia diputuskan. Kemudian pacarnya jadi sama aku, kan nggak manfaat juga. Jadilah jomblo yang bijaksana, jadilah seorang yang jomblo yang penuh dengan kearifan. Ya Allah, mudah-mudahan dia diputuskan. Dan mudah-mudahan sarwa ya. Tapi itu doanya kan ada manfaat juga. Ya Allah, mudah-mudahan dia diputuskan dan diistiqomahkan di jalanmu ya Allah. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, maka jodohkanlah. Kalau dia sudah berjodoh, ceraikanlah. Eta ngeri eta doa ya. Jadi dia jomblo yang bijak. Ya Allah, mudah-mudahan dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu enggak benar. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan kesadaran
bahwa selama ini dia hanya memakan janji palsu aja. Ya Allah, mudah-mudahan dia diberikan kesadaran